Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmania dan ini teman saya Alia Rahma dan Ridho Nuraini. Kami dari kelas 9E. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Narisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayyar Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar atau Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, Dekat Blora. Sungai Demak, raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Patah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Turunggono, dan Sudan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Tawijaya yang bergelar Panembahan Senapati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Dolang atau Raden Mas Rangsang. Sultan Agung Mataram mencapai kejar pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babet Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Pasambangan, yaitu membuat rasi dari udang kecil atau rebon. Kedua versi ini lain yang diambil dari kitab Megar Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang, namun tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Peninggalnya Fatahillah karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja. Tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar penambahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Konoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kertawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Konoman dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Tenggrono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah
melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta dari tahun 1651 sampai dengan 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirim armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkan pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. 3 kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Makassar, Bonoe, Wojo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tambolo, Lakyung, Parang-Parang, Data, Ageng Jane, Saumata, Bisei Sero, dan Kalgeli, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya Dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Tenggrono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta dari tahun 1651 sampai dengan 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirim armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkan pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. 3 kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Makassar, Bonoe, Wojo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tambolo, Lakyung, Parang-Parang, Data, Ageng Jane, Saumata, Bisei Sero, dan Kalgeli, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur.